mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Orang itu harus berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus berusaha memahami juga cara pandang orang lain tentang dunia. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, atau anak didik kita melakukan perilaku buruk, kita seyogyanya tidak boleh memandang itu adalah suatu kesalahan secara mutlak. Dan kita harus meyakini dengan teori kontrol bahwa hal itu pasti memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, kita dulu berpikirnya itu modelnya berpikir tentang menang dan kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Di teori kontrol, kita diharapkan tidak seperti itu. Jadi di teori kontrol, kita diharapkan dengan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikalahkan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, tentang konsep disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, izinkan saya bertanya, kira-kira disiplin itu menurut Bapak Ibu itu apa? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Taat peraturan, Pak. Oke, Pak Pria, taat peraturan. Oke, mungkin ada Sesuai yang lain waktunya. lagi mungkin. Taat peraturan sesuai dengan waktunya. Taat peraturan sesuai dengan waktunya. Terkait dengan disiplin, konsep disiplin di sini, seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Priang, bentar, jadi secara umum disiplin itu adalah disiplin secara umum di sini terkait dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, disiplin dan dihubungkan juga dengan hukuman. Jadi Pak Pria tadi sudah menyampaikan secara umum bahwa tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Nah, intinya disiplin secara umum itu biasanya itu orang-orang disiplin itu terlalu dikaitkan dengan hukuman. Saat kita tidak disiplin berarti kita dihukum. Itu secara umum. Tetapi sesuai dengan pemikiran Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi di situ Ki Hajar Dewantara itu ingin menggarisbawahi bahwa yang namanya disiplin itu kita harus melaksanakan itu dengan rasa merdeka. Di mas merdeka di situ apa? Merdeka itu adalah merdeka yang tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah disiplin menurut
Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak itu yang memiliki kemandirian akan disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi yang disebabkan oleh pengaruh dari luar. Terkait dengan motivasi, di sini kita akan juga mempelajari tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia di sini kita akan bedakan menjadi tiga jenis motivasi. Yang pertama, teori tentang untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi manusia itu melakukan hal tersebut, motivasinya apa? Yang pertama di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Pada tahap ke-1 ini akan timbul suatu pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, itu adalah teori motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Akan timbul satu pertanyaan juga, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di situ dari kedua motivasi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan, itu adalah termasuk kategori dengan motivasi eksternal. Anak didik kita mungkin mereka masih membutuhkan motivasi eksternal, tetapi diharapkan untuk selanjutnya itu mereka bisa menimbulkan motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Sesuai dengan yang ketiga di sini, yaitu tentang untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, itu yang harus kita bangun kesadaran itu. Yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Di sini kita bicara tentang keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas saja? Kenapa kok keyakinan kelas? Keyakinan kelas, saat kita meyakini sesuatu, berarti kita itu akan bertanggung jawab dengan apa yang kita yakini tersebut. Beda dengan peraturan. Peraturan itu kan terkesan mengikat ya. Jadi terkadang kalau ngomong peraturan itu pasti ada tekanan bagi kita. Beda dengan keyakinan, saat kita meyakini sesuatu, maka kita akan bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Begitupun juga yang bisa kita terapkan ke dalam anak didik kita. Saat kita membimbing, menuntun mereka menuju keyakinan, dan kemudian keyakinan tersebut dituangkan ke dalam keyakinan kelas, keyakinan yang positif, maka anak didik kita secara sadar tanpa paksaan akan melakukan keyakinan positif tersebut. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah tentang saat kita melaksanakan keyakinan kelas itu tidak menutup kemungkinan akan ada siswa kita yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita laksanakan. Tentunya di sini kita akan dihadapkan tentang tindakan apa yang akan kita laksanakan. Inti dari hukuman, sanksi, dan restitusi itu apa sih? Intinya adalah bagaimana kita membangun identitas anak itu. Kita lihat di situ, hukuman itu dikategorikan membangun identitas yang gagal kepada anak. Dan hukuman itu bisa terkait dengan hal-hal berikut seperti yang tertulis di situ. Sesuatu yang menyakitkan, tentang yang harus terjadi, tidak nyaman untuk anak, murid membenci peraturan, murid atau anak akan tersakiti. Nah, sementara di disiplin yang positif di sini, kita akan berusaha membangun identitas yang berhasil pada anak. Nah, pada bab keempat, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita juga akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini konteksnya yaitu tentang kebutuhan dasar tentang murid-murid kita, apa yang dibutuhkan murid-murid kita. Menurut di situ dituliskan bahwa menurut Dr. William Glasser, jadi setiap perilaku murid itu memiliki alasan dan tujuan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar tersebut dikategorikan menjadi yang pertama yaitu tentang bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Di sini ada contoh kasusnya, Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Di situ dapat Bapak Ibu lihat posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum.
yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, kemudian yang kelima manajer. Nah, pertanyaannya, nah seharusnya di mana toh kita itu sebagai guru memposisikan kontrol kita? Kita sebagai guru itu diharapkan pada posisi kontrol yang terakhir ini, yaitu sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, membuat murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid menemukan solusinya. Nah, yang keenam di sini yaitu tentang restitusi. Restitusi, baik. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan sebagai penghukum tadi ya, atau sebagai hukuman tadi. Dari itu adalah restitusi itu bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan antara restitusi dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu kita memberikan tawaran, bukan hanya sekedar paksaan. Untuk melakukan restitusi, kita bisa melakukannya dengan 3 tahapan. 3 tahapan di sini, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu tentang menstabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan, yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Oke, kita mulai dari jadi menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi kita stabilkan, jadi murid yang tadinya itu masih down atau mungkin masih dalam posisi emosi, terus kita stabilkan dulu. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita akan berusaha memvalidasi tindakan yang salah itu apa. Nah, di sini kita harus membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita yakin tadi itu kan pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini mungkin guru itu bisa memberikan contoh berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi memvalidasi tindakan mereka yang salah itu, kemudian kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Di sini, kita mungkin bisa memberikan contoh berkata mungkin seperti ini. Apa nilai-nilai yang kita percaya? Jadi kita ingatkan dengan nilai-nilai keyakinan kelasnya tadi. Nah, kemudian kita ingatkan juga kira-kira nilai apa yang telah dilanggar atau keyakinan apa yang setelah kita melakukan 3 tahapan tadi, kemudian kita akan membantu juga menawarkan solusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari antara guru dan murid untuk memperbaiki keadaan ini. Kita gali dulu dari sang anak, kira-kira bagaimana sang anak, kemudian kita juga akan menguatkannya dengan motivasi-motivasi dari kita.